Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Saya hari ini kedatangan satu barang bagus. Jadi, saya akan coba mereview buat yang mencari informasi. Barang tersebut adalah Night Vision. Jadi, Night Vision ini boleh dikatakan cukup baru. Mereknya yang saya ambil ini Handbaker, tapi kalau misalnya di lapangan itu sebenarnya selain Handbaker banyak juga yang nge-branding ya. Tapi kalau khusus untuk tipe yang ini termasuk baru. 2021 baru ada. Kalau 2020 mungkin belum ada. Nah, sesuai judul, saya menstate bahwa untuk Night Vision ini berada di antara part 007 atau part 008. Kenapa saya mengambil dua tipe itu? Karena memang dua tipe itu merupakan Night Vision yang murah meriah dan yang cukup worth to value ya. Kalau misalnya Night Vision yang mahal masih banyak ya, seperti Yukon dan sebagainya, tapi itu harganya mahal. Nah, khusus untuk yang Night Vision 4007 dan 008 itu kualitasnya bisa menandingi Night Vision yang mahal, tapi mereka bisa bandrol dengan harga murah. Demikian juga dengan yang ini. Oke, kita lihat kenapa saya menggunakan judul di antara. Kita unboxing dulu atau kita buka dulu. Di dalam kotak dikasih soft case. Oke. Ada buku petunjuk seperti biasa. Tulisannya saya juga nggak ngerti. Oke, kita sampingkan. Nah, di dalam soft case-nya diberikan mounting. Oke, ini kalau untuk mounting ke senapan angin atau mounting ke senpi atau gimana untuk berburu. Kemudian ini adalah kabel USB untuk cas maupun data. Ini ada Allen key atau kunci L dan baut untuk mountingnya. Ini ada beberapa spare o-ring ya, sama ini kunci-kunci baut-baut kecil. Nanti saya akan terangkan fungsinya untuk apa. Kemudian di sini ada lap dan di dalamnya ada kaca sepertinya. Ya, benar sekali. Ada kaca. Nanti kita lihat fungsinya untuk apa. Ini adalah untuk tali ya. Kalau misalnya kita mau menyandang. Jadi keistimewaan dari Night Vision ini, dia bisa di-mounting maupun bisa dijadikan disandang, dijadikan seperti spotter. Oke, kita lihat dulu nanti seperti apa biar jelas. Oke, ini taruh di sini. Night Visionnya sendiri, kita buka. Tada. Night Visionnya cukup besar ya, cukup besar. Oke, sebelum ke sini kita lihat dulu di sini ada ini ya. Ini adalah untuk di mounting dicolok ke belakang scope kita. Oke, satu persatu saya jelaskan. Ini adalah Night Visionnya. Night Visionnya sendiri cukup besar. Oke, sehingga kalau misalnya kita mau pakai handheld untuk dijadikan kayak camcorder gitu bisa aja. Atau kalau mounting, kita tinggal nanti pakai baut ini untuk mounting ke senjata kita atau unit kita atau apapun itu namanya. Ya. Nah, kenapa ini berada di antara part 007 dan part 008? Oke, saya jelaskan satu persatu kelebihan dan kekurangannya. Pertama, ini ada mounting khusus untuk tele kita. Artinya untuk Night Vision ini dia bisa berfungsi sama seperti part 007 di mana tinggal colok ke tele kita udah langsung bisa pakai. Caranya sama ya. Nah, tinggal colok. Nah, kelebihannya juga dibandingkan part 007 ini dia cuma satu. Dia bisa cocok untuk tele dengan belakang antara 38 sampai 50 mm. Karena di sini ada adapternya. Ya, jadi di sini ada adapternya.
Jadi dengan adapter ini cukup seperti ini, simple, dia udah bisa cocok untuk beberapa tele yang beda ukuran. Jadi beda dengan part ya. Kalau part 007 kita tahu dia ada 3 ukuran adapternya. Oke, di mana ada ukuran yang 40, ada ukuran yang 45, dan ada ukuran yang 50 mm. Nah, sedangkan ini cukup dengan satu adapter, tapi dia bisa ada 3 ukuran untuk memounting di belakang teleskop kita. Oke, itu pertama. Kelebihan kedua daripada yang ini, oke, sorry, saya keluarin dulu. Dari yang ini adalah, nah teman-teman lihat, dia memiliki 2 IR. Nah, kita tahu kalau misalnya ini part 007 itu hanya memiliki 1 IR. Nah, ini memiliki 2 IR. Fungsinya untuk apa? Ini adalah IR 940 nm. Ini adalah IR 850 nm. Jadi ini IR-nya lebih lemah daripada ini. Sama-sama 5 watt ya. Cuman kalau misalnya untuk yang lebih terang, ini adalah keduanya. Dan keduanya hidup secara bergantian. Nanti kita akan lihat menu-menunya seperti apa. Ya. Nah, dengan kedua kelebihan ini saja, ini sudah di atas part 007. Ya, karena kenapa? Dia bisa seperti scope, dia bisa mounting di belakang scope, dan IR-nya lebih dari 1. Nah, sedangkan fungsi-fungsi umum, rekam dan sebagainya sama. Ini bisa. Ya, kita lihat dia ada memory card dan sebagainya, bisa rekam dan sebagainya. Kelebihan berikutnya adalah kita sekarang naik kelas nih. Saingannya adalah part 008. Part 008 bedanya dengan part 007 apa? Dia memiliki crosshair. Ya, di mana unit ini juga memiliki crosshair. Bahkan crosshair-nya ada 7 macam dan warnanya bisa diganti menjadi 4. Kayak putih, hitam, kuning, dan merah. Nanti kita lihat warna untuk crosshair-nya. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah yang tidak dimiliki oleh part 007 ataupun part 008 adalah ini ada lensa zoom optical. Kalau teman-teman lihat ya, di sini ada 2 ya. Nah, di depan ini adalah zoom optical zoom sampai dengan 8 kali. Berarti ini bisa dipergunakan untuk zoom 1 kali atau tidak ada zoom sampai dengan 8 kali zoom. Ya, ditambah dengan digital zoom-nya 4 kali. Sehingga total pembesarannya 4 kali 8, 32 kali. Ya, kalau ini adalah untuk fokus kejelasannya sesuai dengan mata kita. Ya, jadi zoom digital, zoom optical 8 kali plus zoom digital 4 kali. Nah, dengan kelebihan itu berarti ini sudah di atas part 008. Nah, kalau ada yang bilang part 008 itu bisa yang tipe LRF, laser range finder, itu bisa untuk mengukur jarak. Oke. Yang ini juga tidak kalah. Bahkan ini lebih bagus karena kenapa? Kita diberikan opsi, yaitu kita bisa menggunakan yang namanya laser range finder. Oke, kita lihat. Ini adalah laser range finder. Jadi ini opsinya terpisah. Kita bisa mau pakai ini atau nggak pakai ini, tinggal nanti di sini ada colokannya. Ya, ini yang colokan seperti audio itu. Oke. Tinggal kita colokan dengan yang rangefinder yang ini. Cara kerjanya seperti apa? Nanti kita akan lihat satu persatu. Ini ada laser rangefinder. Kelemahannya untuk yang ini cuma 1. Oh ya, ada satu lagi kelebihannya, yaitu kapasitas baterai ya. Kapasitas baterai di sini dia menggunakan baterai 21.700. Nah, jadi ini kapasitas baterai ini lebih besar daripada baterai pada umumnya, yaitu 18650. Ini adalah yang 21.700. Jadi kapasitas baterai dia lebih besar. Oke. Kelemahan dari unit ini menurut saya cuma 1. Namun kelemahan itu juga menjadi kelebihan dari unit ini. Apa itu? Kelemahannya adalah
dia besar banget gitu. Ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan 4008, ukurannya 4008 hanya sampai segini. Jadi dia kira-kira 2 cm lebih tinggi daripada 4008. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat 4007, teman-teman tahu, kalau kita hitung tingginya, 4007 lebih tinggi daripada yang ini. Karena kalau 4007 total tingginya 103. 4007 103 betul. Ini hanya 98. Berarti ini 0,5 lebih pendek daripada 4007. Nah, cuma kalau 4007 kan nggak sepanjang ini. Ini kan panjang kali gitu. Nampaknya jelek. Tidak juga kalau menurut saya. Kelemahan ini adalah menjadi kelebihan dia. Kenapa? Karena di belakang di sini ada layar 1,3 inci. Oke, nah kalau misalnya kenapa dia mempertahankan besar gitu? Kalau dia mau bikin kecil juga bisa seperti 4007 langsung turun seperti ini. Tapi dia nggak bisa turun karena di belakang di sini ada layar 1,3 inci. Seperti apa layar itu? Oke, kita lihat. Nah, kita hidupin ya sekarang. Tekan dan tahan tombol ini. Oke, otomatis akan ada tulisan welcome dan hiduplah dia. Ya. Oke, tadi saya bilang di sini ada layar 3 inci. Nah, teman-teman lihat, layarnya gede kan? Layarnya gede dan ini belum ada kacanya loh. Nah, kaca fungsi ini yang tadi kita lihat dalam ini adalah untuk taruh di sini. Kalau seandainya kita minus atau gimana, kita tinggal taruh kaca di sini, itu menjadi kaca pembesar dan bisa memperbesar fungsi ini. Nah, oke. Nah, untuk lebih jelas ya, kita buka. Gimana cara bukanya? Di Allen key yang sudah disediakan, kita ambil kunci L yang sudah disediakan, kita buka 4 baut yang di atas sini. Oke, 1. Oke, sorry. 2. 3. 4. Oke. Tinggal dicomot aja, tinggal lepaskan aja. Tada, jadilah dia. Nampak langsung layar yang 3 inci, 1,3 incinya. Ya. Oke, jadi ini zoomnya masih kegedean. Saya kecilin dulu zoomnya. Nah, oke. Nampak ya? Nah, itu adalah crosshair-nya. Dan seperti saya bilang, crosshair-nya bisa diganti-ganti. Cara gantinya, menunya ada di atas sini. Tekan dan tahan. Oke. Sorry, tekan dan tahan. Akan muncul menu. Kita bisa pilih. Sorry. Nah, ini dulu zoom. Reticle adjustment, tinggal tekan tengah, tekan sekali. Nah, ini ada beberapa mode. Tinggal kita pilih modenya. Kita mau pilih mode yang seperti ini. Oke, kita mau pilih mode yang seperti ini. Kita mau pilih mode seperti ini. Atau kita mau pilih mode seperti ini. Oke, nah, ini juga bisa. Atau tanpa crosshair. Oke, kita pakai yang kembali yang ini. Warnanya, kita bisa pilih merah. Kita bisa pilih putih. Kita bisa pilih hitam. Oke, hitam. Kita bisa pilih hijau dan kembali merah. Nah, ini XY adalah posisi crosshair kalau seandainya nanti kita sesuaikan dengan jatuhnya peluru kita. Ya. Oke. Kita keluar, menunya apa lagi? Oke, menunya center position. Sorry, nah center position ini adalah untuk mengukur
posisi tengah di layar kita. Jadi layar 1,3 inci ini bisa digeser-geser. LCD brightness adalah untuk kecerahan LCD-nya ini. Kalau dipakai malam hari, LCD brightness-nya di setel agak rendah. LCD brightness-nya kalau siang hari di setel maksimal. Ini WiFi, jadi ini bisa juga di-pairkan ke WiFi handphone kita. Tinggal kita download aja softwarenya di Android kita. Kamera horizontal dan vertical setting. Nah, ini nanti akan berfungsi untuk LRF ya, laser rangefinder. Kalau misalnya kita posisikan kamera gitu, tinggal kita setel kita mau horizontal atau apa, sehingga ukuran jaraknya itu muncul di bawah, atau kalau misalnya kita vertikal dia akan muncul di bawah sini kita. Jadi bisa dipakai di sini, bisa dipakai seperti ini juga. Tergantung kita mau pakai seperti apa. Oke, auto on off. Loop recording ini kalau misalnya untuk micro SD kita kalau udah penuh dia akan otomatis loop hapus sendiri. Font size kita mau bikin gede atau enggak. Record audio kalau misalnya nanti kita pas record video kita mau berikut dengan audio, kita tinggal tekan ini. Date stamp adalah tanggal yang tercantum dalam video yang kita record nanti. Date and time setel waktu. Language setel bahasa. Format ini format micro SD kita. Default setting kembali ke default dan version terakhir. Oke, ini adalah beberapa fungsinya. Nah, kalau saya melihat dengan kelebihan ini, malah ukuran dari Night Vision ini jadinya malah jadi compact gitu. Dengan catatan ya, ini kita ngelihat seperti ini. Dan ini bisa menjadi kelebihan kita. Artinya kita nggak usah capek-capek peter ya, atau bidik gitu. Kita tinggal lihat dalam jarak jauh aja udah nampak gitu. Ini layarnya gede banget. Dan ini memang sengaja, dan ini menjadi selling point daripada Night Vision ini. Kalau seperti saya bilang tadi, kalau misalnya dia mau bikin seperti 4006 atau 4007 atau 008, gampang aja. Dia tinggal hilangkan ini, layarnya dikecilin seperti punya 4008, layarnya sekitar 0, berapa inci gitu. Ya kan, tinggal dikecilin, baru di belakang tambah yang namanya kaca pembesar untuk gedein layarnya. Tapi ini enggak, ini layarnya dikasih maksimal seperti ini. Ini bukan 1,3 ya, sorry, ini 3 inci, 3,1 inci. Saya revisi lagi, 3,1 inci, bukan 1,3 inci, 3,1 inci. Dan secara kualitas videonya seperti apa? Nah, nanti kita akan coba. Saya akan rekam videonya baik siang maupun malam biar teman-teman tahu kualitasnya seperti apa. Tapi mungkin tidak di video yang ini, saya akan rekam ke video yang kedepannya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Next, lihat hasil rekaman daripada kamera Night Vision handbacker. Kalau di teman-teman mau cari, ini CY serinya CY789, seri CY789. Oke, teman-teman, thank you sudah menyaksikan sampai dengan akhir video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.